Iya percaya, tapi harus hati-hati melihat survei. Percayanya dalam konteks itu penting untuk kita waspadai dan kerja lagi. Kita tahu bahwa itu indikator untuk kita harus kerja keras lagi. Tapi survei tidak membuat kita pesimis, karena survei sebetulnya kan ibaratnya orang lagi memotret objek, sebuah objek foto, angle-nya sini, angle-nya sini, angle-nya sini, angle sini. Ini yang objektif, yang punya kaidah keilmuan penelitian ya. Sah-sah saja, saya ngambilnya ini. Saya tanda tanya di Jawa Timur misalnya, saya kok di survei Jawa Timur kok selalu nggak ada dalam semua survei. Padahal saya ini besar di Jawa Timur, PKB besar, semua besar. Telusur punya telusur, surveyor itu nanyanya nggak pernah nanya ada nama saya. Misalnya 5 nama calon presiden yang Anda setujui mana? Ya 5-5-nya orang yang dipotret. Saya nggak dimasukkan dalam potret itu. Sah? Oh kecil, no. Jadi nggak ada, nggak ditanya. Ada. Tapi sah-sah saja karena memang itu cara pandang. Tapi sekali lagi survei harus kita lihat sebagai indikator karena itu ilmiah. Akhirnya saya survei sendiri, bantuan teman-teman, kita baru tahu oh di situ titik lemahnya. Jadi untuk analisis, survei untuk kebijakan istilahnya. Lumayan kita punya kans besar, makanya percaya diri muncul lagi. Kan kalau lihat survei orang lain pesimis terus, tapi dengar-dengar survei terbaru ini sudah seimbang sih. Sama kalau bikin sesuatu yang nggak serius itu viral kan. Nah ini dikira nggak menang, menang itu kira-kira gitu. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? itu kan program PKB yang kita sodorkan jauh sebelum koalisi. Setelah ketemu Mas Anies, akhirnya disepakati diskusi panjang, bukan angkanya, disepakati bahwa negara dan pemerintah turun tangan terhadap semua proses kehamilan ibu. Fasilitas yang tetap duit, anggaran, tetap anggaran. Yang nggak setuju apa? Untuk yang miskin, yang nggak setuju 6 jutanya itu. 6 juta. Jadi disalahpahami. Ini sebetulnya misi PKB. Jadi PKB itu kan ada yang namanya Makositus Syariah. Salah satu tugas politik PKB itu adalah memelihara keturunan, hifdzun nasl namanya. Nah, memelihara keturunan ini ada 2. Satu, keturunannya mulia dalam arti perkawinannya sah dan seterusnya. Memelihara yang kedua adalah sejak dia hamil 0 bulan sudah mendapatkan perhatian. 0 bulan inilah yang mungkin yang paling bisa disimpulkan dan disepakati dengan Mas Anies sebetulnya adalah orang miskin yang membutuhkan kontekstualnya. Jadi orang perhatian negara dan pemerintah terhadap ibu hamil sejak 0 usia kehamilan. Itu sebetulnya gratis untuk beberapa subsidi. Angkutan umum misalnya ada subsidi, public transportation ya, terus kemudian ada juga pelaku ekonomi, misalnya ojek yang benar-benar bisa produktif gitu ya. Berarti kan berita menggratiskan tuh bohong? Enggak, subsidi sebetulnya. Ya karena nggak mungkin kan Pak? Nggak mungkin. Jadi tidak diratakan semua harga, tetapi subsidi gratis untuk segmen tertentu. Segmen tertentu, termasuk orang tidak mampu Pak? Ya, terutama yang tidak mampu. Termasuk orang tidak mampu. Terutama itu di sini. Terutama orang tidak mampu. Terutama orang tidak mampu tetapi memiliki akses untuk bekerja, itu prioritas. Tapi orang tidak mampu nggak usah naik mobil lah. Kalau orang tidak mampu biasanya PKH, program keluarga harapan. Tapi kalau orang yang mau mengakses pekerjaan, misalnya Gojek. Iya karena Gojek nyari duitnya harus pakai bensin. Harus disubsidi gitu. Pinter. PBB gagal, negara-negara Islam di Timur Tengah gagal, OKI organisasi kerjasama Islam gagal. Masa sedunia ini bisa gagal semua? Nah, saya dengar Islam dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia ini, keunikan Indonesia ini cukup didengar semua pihak karena kita sering membantu, sering memberi support kemerdekaan Palestina. Kita juga diharapkan oleh Israel sendiri, Indonesia ini. Israel sangat berharap ya untuk menjadi juru damai. Ya Gus Dur sudah mencoba itu kan, Gus Dur sudah mencoba masuk di yayasan Simon Peres waktu itu dalam konteks apa ada solusi yang memungkinkan di luar perang ataupun konflik. Salah satu formula yang kita temukan di situ adalah bahwa orang Israel pun segan dengan Indonesia karena itu sebetulnya kans pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini sangat tinggi untuk bisa menjembatani. Kenapa pemerintah kita hanya mencoba di forum-forum PBB, hanya forum-forum resmi. Maksud saya pemerintah dan
civil society Indonesia, bukan hanya pemerintah, masyarakat sipil Indonesia bisa bergerak lintas agama, jangan hanya Muslim, untuk bisa menjembatani tiga sisi kan, Israel sendiri, Hamas dan lain-lain gitu. Kemudian supporting dari Timur Tengah pada umumnya. Yaman maksud, ini harus dijembatani semua. Yang mau masuk harus dijembatani, belum tentu, karena pada dasarnya semua sudah ditempuh. Satu hal yang belum ditempuh adalah Indonesia memimpin. Datang ke sana, Pak Jokowi datang ke sana. Seperti Pak Jokowi ke Ukraina dan seperti itu, tapi melibatkan semua komponen civil society. Seperti itu. Karena saya dengar Israel berusaha, ya we'll try, kita akan coba. Enggak dong, kita cari yang aman dong. Kalau langsung jalur Gaza masuknya aja susah. Di situ masuk susah. Makanya kita harus betul-betul hadir itu supaya kita tidak terlibat dalam kesalahpahaman. Jadi kita membayangkan sebuah dialog sipil itu bisa terjadi setelah lembaga-lembaga negara itu, lembaga-lembaga dunia ini gagal. Masa nggak ada sih solusi kan? Aneh. Namanya manusia pasti ada nilai-nilai apa kemanusiaannya. Tapi semuanya kan usaha semua. Jadi ada peran civil society, ada peran pemerintah yang disegani oleh semua pihak.